Nah, pemirsa, kita akan langsung mengikuti konferensi pers yang digelar oleh BNPB. Jiwa terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai 90 hari, kemudian Manggarai Timur dalam proses penetapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase penetapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan tentu saja tim di lapangan, pemerintah daerah didampingi oleh personil dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Pendataan ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan optimalkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya baik dan baik dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan perbaikan rumah rusak di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim di lapangan termasuk juga para menteri yang tadi sudah masuk di 7 kabupaten kota terdampak, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalop BNPB, ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa dan tsunami tahun 1992, sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar meluluh. Dari BMKG itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16 Agustus pukul 15.00 WIB
total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang perlu kita pahami, gempa susulan ini diperlukan oleh struktur patahan gempa yang terjadi untuk kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Kami tentu saja mengimbau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan tadi bersama konferensi pers yang digelar oleh BNPB terkait dengan bagaimana aksi cepat dari tim BNPB dan juga para relawan didukung TNI Polri di daerah pasca gempa, di mana tim lapangan telah memasuki 7 kabupaten yang terdampak gempa paling parah yang ada di Provinsi NTT. Dan hingga 16 Agustus hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, total gempa susulan terjadi hingga 995 kali. Namun dari 995 kali gempa susulan tadi, hanya 46 kali gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan gempa susulan ini pemirsa memang sangat diperlukan untuk khususnya pemulihan patahan lempeng yang menimbulkan gempa hingga 7,7 magnitudo yang terjadi pada Jumat kemarin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.